Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia oleh kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Duha dan rekan saya Sri Rahmadani. Yang pertama, perkembangan kurikulum pendidikan agama sebelum kemerdekaan. Pola pendidikan Islam di Nusantara pada awalnya melalui media dialog antara pedagang atau para pendatang yang beragama Islam dan pembeli dari masyarakat sekitar, juga melalui media lainnya seperti dengan cara dakwah, bihal, atau dengan menunjukkan sikap dan kondisi, serta pendidikan di surau, masjid, rumah-rumah, pesantren, dan madrasah atau daya. Di antara lembaga-lembaga itu yang berperan menjadi pilar utama dalam perkembangan serta pendidikan Islam yaitu surau, pesantren, dan madrasah. Menurut Sabarudin, pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan. Yang kedua, pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan. Dan yang ketiga, pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Ketiga macam tersebut dapat digolongkan menjadi 3 periode, yaitu 1. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam. Yang kedua, pendidikan Islam pada periode kolonialisme Belanda dan Jepang. Yang ketiga, pendidikan Islam pada kemerdekaan. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam mulai berkembang dengan bentuk yang sangat sederhana. Hal ini terjadi karena masyarakat Islam pada masa itu membutuhkan pengajaran atau pendidikan. Kebutuhan tersebut mendorong masyarakat Islam untuk mengadopsi lembaga sosial ataupun lembaga keagamaan yang ada ke dalam lembaga pendidikan Islam. Yang menjadi keunikan sendiri dalam lembaga ini adalah yang memiliki jenjang pendidikan seperti pendidikan formal zaman sekarang, yaitu yang pertama, madrasah. Madrasah semacam surau atau madrasah yang berfungsi sebagai sekolah dasar dengan materi pelajaran yang meliputi menulis dan membaca huruf Arab, ilmu-ilmu agama, akhlak, sejarah Islam, dan bahasa Melayu. Selain itu, madrasah juga merupakan tempat berbagai macam kegiatan, baik kegiatan adat maupun kegiatan agama lainnya. Yang kedua, rangkang. Setingkat sekolah menengah atau madrasah sanawiyah yang diadakan di tiap daerah mukim atau kabupaten dengan materi pelajaran yang meliputi bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, ilmu hasab, akhlak, dan sebagainya. Yang ketiga, daya. Didirikan pada masa pemerintahan Iskandar Muda pada abad 17 yang terdapat di daerah Hulke Balang atau setingkat provinsi. Tingkatan daya serta dengan pendidikan tinggi bisa seperti madrasah aliyah ataupun perguruan tinggi. Materi yang diajarkan pada daya setingkat madrasah aliyah di antaranya adalah bahasa Arab, ilmu fikih, tauhid, tasawuf, ilmu bumi, sejarah, tata negara, ilmu pasti, dan farad. Sedangkan daya setingkat perguruan tinggi, di dalamnya diajarkan materi bahasa dan sastra Arab, sejarah, ilmu mantik, tata negara, ilmu falak, dan filsafat. Ketika penjajahan Belanda terjadi, pendidikan Islam pada masa itu disebut dengan Bumi Putra atau pendidikan Islam yang diikuti oleh orang-orang pribumi Indonesia. Sistem pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu Belanda. Sistem ini masih menggabungkan antara Hindu dan Islam
dengan 2 garis besar model, yaitu model pendidikan keraton atau guru mendatangi murid dan khusus untuk para bangsawan kalangan keraton, dan model pendidikan pertapa atau murid mendatangi guru diperuntukkan untuk semua kalangan. Yang kedua, sistem pendidikan surau atau langgar. Rata-rata metode pembelajarannya digunakan di surau adalah metode ceramah. Membaca dan menghafal. Metode ceramah ini biasa juga disebut metode holoko, yaitu guru membacakan materi pelajaran sedangkan murid menyimak dengan mencatat beberapa catatan penting, dilihat dari sisi kitab dan dapat juga dengan menggunakan buku khusus murid. Yang ketiga, sistem pendidikan pesantren. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pesantren lahir dari kehidupan tasawuf, para pengikut tasawuf, serta merupakan bentuk proses islamisasi dukuh santri dalam tradisi Hindu, Buddha. Secara garis besar, kurikulumnya adalah fikih atau fikih umum maupun fikih ibadah. Tata bahasa Arab, usuluddin, tasawuf, dan tafsir. Di samping pengajaran kitab-kitab dalam bidang ilmu tersebut, terdapat pula pelajaran-pelajaran tarekat yang dikemas dalam bentuk suluk atau istilah perilaku dan adab dalam laku tarekat, seperti suluk sunan. Yang kedua, perkembangan kurikulum pendidikan agama setelah kemerdekaan. Perkembangan madrasah pada awal kemerdekaan Indonesia sangat terkait dengan Departemen Agama yang mulai resmi berdiri tanggal 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumbuh pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah secara lebih spesifik. Usaha ini ditangani oleh bagian khusus untuk mengurusi masalah pendidikan Islam. Dalam salah satu dokumen disebutkan bahwa dalam bagian pendidikan di lingkungannya, Departemen Agama meliputi yang pertama, memberi pengajaran di sekolah negeri dan partikulir. Yang kedua, memberi pengetahuan umum di madrasah. Yang ketiga, mengadakan pendidikan guru agama PGA dan pendidikan hakim Islam negeri PHIN. Secara garis besar, perkembangan kurikulum setelah kemerdekaan Indonesia dibagi dalam periode sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan LIR Plan atau Rencana Pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan yang ditetapkan oleh Pancasila, situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka Rencana Pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Yang kedua, kurikulum 1952. Kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan pada tahun 1952. Ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1664 atau Kurikulum 1664.
1964. Yang ketiga, kurikulum 1964. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karya, karsa, dan moral. Yang keempat, kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang kelima, kurikulum 1975 menekankan bahwa tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective, yang terkenal saat ini. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Sama ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum CBSA. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dilihat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Yang ke-8, kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan dan pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum pembelajaran berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Yang ke-9, kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Awal 2006 uji coba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Yang ke-10, kurikulum 2013. Inti dari kurikulum ini adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum ini disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum
disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui serta menerima materi pembelajaran. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu perkembangan kurikulum pada masa SKB 3 Menteri. Pasca Orde Baru berkuasa, banyak perubahan dan pembaharuan dalam pendidikan agama terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya yaitu yang pertama, hubungan kerjasama antara umat Islam dan pemerintahan semakin harmonis dan membaik. Yang kedua, perekonomian nasional semakin maju dan membaik. Yang ketiga, negara dan pemerintahan semakin aman dan stabil. Nah, hal ini terlihat dengan dicanangkannya program P4 yang berdasarkan indikatornya menjadi masyarakat yang semakin rukun dan tentram. Pada tanggal 26 November tahun 1974 diselenggarakan sidang kabinet yang dihadiri oleh 3 menteri, di antaranya yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, yang menghasilkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri tahun 1975 yang berisi tentang kerjasama dan peningkatan mutu madrasah. Melalui SKB tersebut, pendidikan madrasah diharapkan memiliki kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional sehingga lulusan madrasah dapat diterima di sekolah-sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi umum. Nah, di samping itu, SKB 3 Menteri ini juga berisi tentang batasan jenjang pendidikan madrasah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah atau disebut dengan MI, Madrasah Sanawiyah, MTS, dan Madrasah Aliyah, MA. Berisi juga persamaan jenjang madrasah dengan sekolah-sekolah umum dalam mutu pendidikan, struktur program, dan kurikulum. Di antara pengembangan kurikulum madrasah, khususnya pada tingkat MA, merupakan pemakaian sistem semester dengan alokasi waktu untuk masing-masing pelajaran 45 menit dan membagi dua jenis program pendidikan yang terdiri dari program inti dan program peminatan atau pilihan. Dua jenis program itu yaitu yang pertama pendidikan agama, termasuk di dalamnya Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Kemudian yang kedua, pendidikan dasar umum yang terdiri dari pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, bahasa dan sastra Indonesia, sejarah nasional Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, olahraga dan kesehatan, matematika, pendidikan seni, pendidikan keterampilan, bahasa Inggris untuk MTS dan MA. Kurikulum tahun 1984 merupakan kurikulum implementasi dari SKB 3 Menteri dan SKB 2 Menteri dari segi program, tujuan, materi, dan pelajaran yang memuat 3 indikator strategi, yaitu yang pertama, indikator strategi program kurikulum madrasah tahun 1984 yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler dalam muatan inti dan program pilihannya. Kemudian, indikator strategi yang kedua yaitu proses KBM dilaksanakannya dengan melihat kecocokan peserta didik dengan materi pembelajaran. Kemudian, indikator strategi yang ketiga yaitu penilaian yang bersifat kontinu dan menyeluruh dalam proses belajar dan hasil belajar. Materi yang keempat yaitu bentuk struktur kurikulum madrasah. Yang pertama yaitu kurikulum madrasah sejak pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, hingga era SKB 3 Menteri dan setelahnya berkembang sesuai dengan situasi
dan kondisi terjadi pada zamannya. Hal itu menjadikan bentuk sistem dan materi kurikulum bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing zaman. Kemudian yang kedua yaitu setelah kemerdekaan, kebijakan pemerintah terkait pendidikan Islam dan madrasah dibagi beberapa periode, yaitu periode Orde Lama, periode Orde Baru, dan Reformasi, di mana pada awal Orde Baru itu madrasah mendapatkan pengakuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Peraturan 2 Menteri tanggal 20 Januari tahun 1951, kemudian berkembang hingga masa reformasi. Nah, itulah tadi materi yang kami paparkan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.